Kenapa Haji Muhammad Yosutomo lebih memilih menunaikan ibadah haji cukup 1 kali dalam seumur hidup? Kalau ia mau berniat, bisa melakukan setiap tahun. Sangat bisa. Sehubungan usaha perkayuan di masa lalu benar-benar sedang booming. Rezeki yang datang seperti air bah, seakan teramat sulit dibendung. Namun pemahaman Haji Muhammad Yosutomo justru di luar perkiraan orang banyak. Haji Muhammad Mengapa begitu banyak manusia Indonesia merindukan untuk bisa berangkat menunaikan haji ke Tanah Suci Mekah? Penyebabnya adalah dari 270 juta lebih penduduk, secara data otentik mayoritas umat muslim. Tentu alasan yang paling mendasar untuk menunaikan rukun Islam terkait dengan masalah ekonomi yang masih jauh dari kecukupan. Meski niatnya sudah bulat, tetap saja berharap kapan Allah memberikan kesempatan menurunkan rezeki yang benar-benar halal, tak terkontaminasi oleh uang yang didapatkan bukan haknya. Haji adalah salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang harus dilaksanakan bagi orang yang mampu menunaikannya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran 97. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. HR Bukhari dan Muslim. Sebagian dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang melaksanakan haji dan umrah, fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima, maka tidak berdosalah baginya untuk bersa'i di antara bukit Safa dan Marwah tersebut. Wa man tatawwa khairan, dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah sangat membalas kepada hamba-hamba, atau bersyukur, berterima kasih kepada hamba-hamba yang melaksanakan ibadah tersebut, alim, dan mengetahui dan dari amalan hamba-hamba tersebut.
Selama ini mungkin kita lalai, kita mungkin masih sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi dengan adanya forum ini, kita akan bertambah ya persiapannya, bertambah ilmunya, bertambah imannya, gitu ya, dan bertambah persaudaraannya. Yang melanjutkan terus ide-ide awal, kita memang ingin selalu bersyukur atas nikmat karunia Allah. Apalagi rata-rata usia kita ini sudah usia yang masuk injury time, itu kan selalu ingin mendekatkan kehadiran Allah dengan mendekatkan diri semua dan bertasamuh, beristiqomah, terus bermuamalah dan lengkap itulah. Para insan berbondong menuju Baitullah, tanah suci mulia, menjalankan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Marilah kawan belajar meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang kewajiban haji berlaku hanya sekali seumur hidup, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, tunaikanlah ibadah haji." Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Beliau terdiam beberapa saat hingga laki-laki itu mengulanginya hingga 3 kali. Maka beliau pun bersabda, "Sekiranya aku menjawab iya, niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para nabi mereka. Karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah." HR Muslim dan Nasa'i. Kenapa Haji Muhammad Yoshitomo lebih memilih menunaikan ibadah haji cukup 1 kali dalam seumur hidup? Kalau ia mau berniat, bisa melakukan setiap tahun. Sangat bisa. Sehubungan usaha perkayuan di masa lalu benar-benar sedang booming. Rezeki yang datang seperti air bah, seakan teramat sulit dibendung. Namun pemahaman Haji Muhammad Yoshitomo justru di luar perkiraan orang banyak. Haji Muhammad Yoshitomo lebih memilih memberangkatkan banyak pasangan suami istri yang sangat terbatas ekonominya daripada ia harus menunaikan ibadah haji untuk kedua, ketiga, atau menjadi langganan setiap tahun mesti bertawaf mengelilingi Baitullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak memberikan larangan. Terkesan boleh-boleh saja, asal memang benar-benar berkemampuan atau berlebihan memiliki uang. Tidak juga dilakukan oleh Haji Muhammad Yoshitomo. Ia tetap bertahan pada prinsipnya, cukup sekali seumur hidup menunaikan ibadah haji. Jalan yang dipilih olehnya lebih baik memberangkatkan begitu banyak pasangan suami istri. Kebahagiaan hati mereka lebih mahal nilainya dibandingkan seberapa besar jumlah uang yang Haji Muhammad Yoshitomo keluarkan demi memberangkatkan begitu banyak pasangan suami istri di seputar Kalimantan Timur, termasuk dari Pulau Jawa. Haji Muhammad Yoshitomo merasa telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan harta, sehingga tanpa keraguan sedikit pun, sebagai wujud rasa terima kasih kepada Allah, sebagian dari hartanya diibadahkan untuk kepentingan memberangkatkan para pasangan suami istri. Tidak berharapkan
pujian kepada manusia, melainkan hanya nawaitullah, seakan menanam saham atau mencicil tiket untuk bisa masuk ke gerbang surga yang tarifnya seharga alam semesta dan seluruh isinya. Itulah sedalam dasar lautan jangkauan berfikir Haji Muhammad Yosutomo. Satu untuk semua yang banyak, semua yang banyak untuk satu. Allah Sang Maha Pencipta, Maha Penguasa atas segala ciptaannya. Apa yang sudah dilakukan Haji Muhammad Yosutomo semoga tetap ada dan selalu ada, senantiasa akan lahir sekian banyak generasi penerus sebagai pelanjut cita-cita mulia Haji Muhammad Yosutomo, baik dari anak cucu keturunan atau berlaku untuk segenap anak negeri Kesatuan Republik Indonesia sampai akhir masa, saat mana Tuhan mengharuskan menutup buku untuk kehidupan dunia. Semoga yang dimuliakan dan memuliakan dalam memberangkatkan pasangan suami istri ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah sama-sama bisa menyaksikan senyuman mereka baginda junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taman Seribu Wangi Bunga Surga. Makna anugerah ilahiyah. Petiklah bunga asli yang harumnya datang dari Tuhan, bukan kembang imitasi hanya elok dipandang. Kebenaran harus diperjuangkan, sedangkan pembenaran jangan pernah ditumbuh suburkan. Hidup yang dibutuhkan menjaga keseimbangan, kenyamanan, kedamaian. Kenapa berlomba-lomba berbuat kebaikan tidak menjadi pilihan yang harus diagungkan? Sedangkan menurut Haji Muhammad Yosutomo, kebaikan adalah makanan Tuhan, semestinya menjadi modal setiap manusia dalam mengarungi kehidupan yang serba sementara. Kenapa pula kehidupan di hari kebangkitan tidak menjadi kerinduan yang didambakan? Ambil hikmah dari cara hidup seseorang yang menjadi guru jarak jauhmu. Itulah sebenar-benarnya manusia yang memahami makna anugerah yang bisa datang dari 8 penjuru mata angin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, amin. Ya Allah, amin. Dari hotel. See
Terima kasih.